narasumber yang luar biasa ini. Yang dilakukan secara virtual melalui room Zoom, semoga kita bisa selalu sehat. Dalam kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan mengikuti serangkaian acara webinar yang berjudul Cara Membudidayakan Jamur Tiram. Berikut saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan oleh saya sendiri, pemaparan materi oleh presenter yaitu Yupi Andrian, diskusi dan tanya jawab yang dipimpin oleh moderator yaitu Verina Ayu Lestari, dan penutup. Di monitor sudah ada beberapa orang yang akan menonton acara, yaitu saya sendiri Aina Yaudel Fatihah dari SMA PGRI Cikampek selaku host, dan Verina Ayu Lestari selaku moderator, dan presenter kita kali ini adalah Yupi Andrian. Memasuki agenda selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada Verina Ayu Lestari selaku moderator. Dipersilakan untuk memimpin acara. Terima kasih, Naya. Sebelumnya, saya moderator ingin menyampaikan Yaudah nggak usah banyak ngomong lagi ya karena udah jam 2. Yupi, silakan dimulai presentasinya. Oke, terima kasih. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupi Andrian dari SMA Negeri 2 Cikampek. Di sini saya sebagai moderator dengan tema budidaya jamur tiram di masa pandemi. Ainaya Aurelia Fatihah sebagai host, saya sendiri presenter, dan Verina Ayu Lestari sebagai moderator. Oke, budidaya jamur tiram. Kondisi lingkungan jamur tiram pada kehidupan alami, jamur ini tumbuh di hutan dan biasanya tumbuh berkembang di bawah pohon berdaun lebar atau di bawah tanaman yang berkayu. Hal ini penting untuk jadi patokan dalam melakukan budidaya jamur tiram, membuat tempat tumbuh seolah habitatnya. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita menggunakan media tanam serbuk gergaji sebagai tempat untuk membudidayakan jamur tiram. Oke, terus persiapan apa saja yang ingin dipersiapkan untuk membuat budidaya jamur tiram itu sendiri? Persiapan budidaya jamur tiram: 1. Rumah kumbung, 2. Backlog, dan yang ketiga rak backlog. Yang keempat, bibit jamur tiram. Nah, bibit jamur tiram ini bisa didapat melalui online shop. Jadi banyak online shop yang sekarang yang sudah menjual bibit jamur tiram ini dengan kisaran harga 5.000 sampai 30.000. Gimana spesifikasi dan jenis jamur tiram tersebut. Terus ada media tanamnya, yaitu serbuk gergaji atau serbuk kayu. Nah, yang keenam, substrat yang disebut dengan, kalau dedek ya, kalau di Sunda itu kan biasanya uut ya. Terus keenam poin di atas merupakan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membudidayakan nantinya. Penggunaan dan fungsi dan masing-masing poin di atas akan diulas pada poin-poin berikut. Oke. 1, tadi kan rumah kumbung. Apa itu rumah kumbung? Rumah kumbung atau rumah tempat untuk jamur adalah tempat untuk merawat backlog dan tempat sebagai menumbuhkan jamur. Bentuknya berupa sebuah bangunan dari bambu atau kayu, dindingnya dari papan dan atapnya dari genteng. Oke. Nah, tadi kan udah itu. Berikut panduan membuat rumah kumbung. Di dalam kumbung dilengkapi dengan rak yang berupa kisi-kisi dibuat bertingkat. Rak tersebut berfungsi untuk menyusun backlog. Rangka rak bisa dibuat dari bambu atau kayu. Rak ini diletakkan berjajar antara rak satu dengan yang lain, dipisahkan untuk lorong dan perawatannya. Ukuran ketinggian ruang antara rak sebaiknya sekitar tidak kurang dari 40 cm. Rak ini bisa dibuat
2 sampai 3 tingkat. Nah, lebar rak 40 cm dan panjang setiap ruas sekitar tidak kurang dari 40 cm. Rak ini bisa dibuat 2 sampai 3 tingkat. Lebar rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak sekitar 1 meter. Setiap ruas rak sebesar ini bisa menampung backlog 70 sampai 90 backlog. Setelah kumbang siap, bersihkan rumah kumbang dengan melakukan penyemprotan fungisida dan pada bagian dalam dan didiamkan selama 2 hari sebelum diisi backlog agar terhindar dari penyakit atau macam itu penyakit jamur. Terus apa itu backlog? Tadi kan udah banyak nyebutin backlog. Nah, backlog ini nih backlog. Jadi ini backlog. Terus apa itu backlog? Backlog merupakan media yang digunakan untuk meletakkan bibit jamur. Bibit jamur tiram. Dalam budidaya jamur yang modern, media tumbuh yang digunakan adalah berupa sebuah tiruan kayu atau log yang dibuat dalam bentuk silinder. Yang kayak tadi, yang kayak ini adalah backlog yang sudah jadi dan ada miseliumnya. Terus kita tadi backlog pembuatan backlog. Nah ini hitungan patokan hitungan gitu kan. Kalau kita cuman di rumah paling kita buat 10 atau paling banyak 20 backlog yang bisa ditaruh di kayak di dapur atau tempat motor atau parkiran motor gitu kan, di tempat-tempat yang lumayan lembab. Nah, serbuk gergaji ini ada intinya dari membuat backlog. Terus lakukan pengomposan terhadap serbuk kayu supaya bisa terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana. Caranya cukup sederhana, cukup tutup serbuk kayu tersebut dengan plastik terpal selama 1-2 hari pada suhu sekitar 50 derajat. Nah, terus dedek atau 15 kg, kumpulkanlah dedek yang masih kondisi baru, menggunakan minimalisir adanya kemungkinan terjadinya fermentasi lain pada dedek yang berpotensi menghambat pertumbuhan jamur tiram nantinya. Terus ada kapur atau CaCO3 2 kg. Bila dedek berfungsi untuk memberikan kalori pada jamur, maka kapur berfungsi sebagai sumber mineral dan mengatur pH jamur tiram. Oke, terus ada proses pembuatan backlog. Yang pertama, di sini ada setelah bahan-bahan terkumpul, berikutnya berupa sterilisasi serbuk kayu dengan menggunakan oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 6-8 jam. Nah, kalau tidak ada oven gimana? Nah, kita bisa menggunakan sinar matahari. Bisa di sinar matahari kan, bisa sampai 1 atau 2 hari di sinari matahari di luar. Nah, terus ada tujuan dari sterilisasi untuk mengurangi mikroorganisme serta mengurangi kadar air pada serbuk atau serbuk gergaji. Terus kemudian campurkan bahan serbuk gergaji, dedek, dan kapur, diaduk. Terus sambil diaduk tambahkan air hingga mencapai kadar air 60-65%. Kadar ini ditandai bila campuran digumpakan tidak pecah. Jadi jangan terlalu becek atau jangan terlalu kekeringan gitu kan. Setelah dicampurkan, bahan-bahan tersebut bisa dikomposkan selama 1-7 hari atau seminggu atau langsung dimasukkan pada backlog. Terus ini pemeraman. Karena nama lain dari proses pemeraman adalah inkubasi. Tahapan ini petunjuk untuk menumbuhkan miselium. Tadi ya, ini miselium tuh. Yang putih-putih ini miselium. Ini udah pernah. Terus ruang inkubasi ini biasanya mempunyai suhu sekitar 24-30 derajat atau suhu ruangan dengan kelembapan
90 sampai 100% cahaya 500 sampai 1000 lux dengan sirkulasi udara sekitar 1 sampai 2 jam. Mungkin sebelum memulai ingin mengetahui cara budidaya jamur tiram ini, sedikit dibuat bingung dengan istilah-istilah yang sebelum pernah didengar, maka dari itu harus membaca banyak sekali artikel sebagai referensi dan acuan dalam budidaya jamur ini. Nah, habis ini proses inkubasi. Proses inkubasi ini biasanya berlangsung selama 15 sampai 30 hari sesuai kebutuhan dan kondisi. Apabila miselium sudah memenuhi backlog, itu tandanya backlog tersebut sudah siap untuk dipindahkan ke rumah kumbung untuk yang dapat dibudidayakan. Ini adalah babak penentuan jadi jamur tiram, karena jika miselium tersebut tidak tumbuh, bisa dikatakan bahwa proses inkubasi telah gagal. Jika miselium ini muncul, sudah tutup pada jamur dibuang dan dibiarkan terbuka. Jangan lupa untuk disemprot jamurnya setiap hari untuk menjaga kelembapan suhunya. Terus ada di sini pengisian dan sterilisasi backlog. Nah, selanjutnya media tanam dimasukkan ke dalam plastik jenis polipropilin. Kemudian media tanam tadi dipadatkan hingga sampai terbentuk seperti botol, lalu bagian atas plastik atau biasa disebut juga dengan leher kantung plastik dipasangi dengan ring. Jadi ini tadinya ada ring sama nah di sini ntar dikasih kertas ditutup, terus dikasih karet, terus ditaruh. Nah, lalu bagian atas plastik atau bisa disebut juga dengan leher kantung plastik dipasang dengan ring, disumbut menggunakan kapas, kemudian dipasang penutup backlog sehingga air tidak masuk ke dalam. Nah, terus ini sterilisasi backlog. Pada intinya proses ini memanfaatkan panas dari uap air yang mempunyai suhu sekitar 70 derajat Celcius dalam waktu 5 sampai 8, sedangkan bila menggunakan autoclave cukup 4 jam pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Yang perlu diperhatikan adalah kestabilan api tungku, jangan sampai terlalu panas, apalagi mati di tengah jalan saat tidur. Oke, nah ini kalau kita nggak punya open gitu kan, atau drum yang gede, gimana ya? Kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekeliling kita. Contohnya kita bisa meminjam kepada ibu kita panci yang buat ngukus, bisa selama 5 sampai 8 jam. Terus selanjutnya wadah dari pengukus dibuka lalu didiamkan selama sekitar 5 jam. Nah, ini buat yang memakai drum. Siapkan alat drum, perebusan serta maaf. Di situ pendinginan. Setelah proses sterilisasi selesai, didiamkan backlog selama 8 sampai 12 jam sebelum inokulasi atau pemberian bibit pada suhu 30 sampai 35%. Tujuan dari pendinginan ini supaya bibit jamur tidak mati dimasuk pada backlog. Terus ada tadi inokulasi atau pemberian bibit. Nah, ini penting banget buat ngejaga kebersihannya. Poin pertama yang diperhatikan adalah sterilisasi area tempat pemberian bibit. Adapun poin-poin dalam pemberian bibit jamur tiram sebagai berikut. 1. Cuci tangan dengan alkohol. 2. Alat untuk mengambil bibit, biasanya spatula, harus steril. Caranya dengan diberi alkohol pada spatula lalu dibakar. Berikutnya buka sumbatan backlog, lubangi dengan kayu steril, lalu masukkan bibit sekitar 1 sendok teh dan ditekan. Backlog ditutup kembali, simpan backlog pada rentang suhu 28 sampai 28 derajat Celcius atau suhu ruangan. Nah, terus gimana sih cara ngerawat
backlog agar tumbuh apa namanya tuh, agar tumbuh jamur. Nah, kertas pada penutup backlog harus dibuka sebelum disusun ke dalam rak lalu didiamkan selama 5 hari. Setelah itu, potong ujung backlognya, tujuan supaya memberikan ruang pertumbuhan pada jamur tiram. Biarkan selama 3 hari dan jangan disiram dulu. Namun hanya perlu menyiram bagian lantai saja untuk menjaga kelembapan. Bisa menyiram kayak temboknya atau atapnya biar lembab. Terus penyiraman pada jamur sebaiknya dengan sprayer yang membentuk kabut. Jadi bukan tetesan air. Jadi sprayer itu untuk kayak alat ini apa? Alat setrikaan gitu kan, yang ada uapnya, kayak kayak uap gitu kan, kayak buat uh, yang bisa menggunakan pakai bekas itu, bekas minyak wangi atau parfum. Terus jagalah suhu di dalam kumbung sekitar 16 sampai 24 derajat, jadi lumayan cukup dingin gitu kan. Sebelum backlognya disusun terlebih dahulu, buka cincin dan kertas penutup backlog. Kemudian diamkan selama kurang lebih 5 hari. Nah, setelah itu potong bagian ujung backlog agar memiliki ruang pertumbuhan lebih besar. Jadi ininya dibuka aja, ini dibuka, ntar tinggal siram, terus diamkan selama 3 hari, jangan dulu disiram, penyiraman cukup pada lantai saja. Untuk penyiraman gunakan spray, penyiraman sebaiknya membentuk kabut bukan dengan tetesan air. Semakin sempurna pengabutan, maka akan semakin baik untuk pertumbuhan. Lakukan penyiraman sebanyak 2-3 sehari dan tergantung pada suhu dan kelembapan. 8 kali 2. Bukan itu, udah ada videonya, tapi nggak ngerti. Nggak usah ke itu. Nah ini nih, akhir dari semuanya. Biasanya yang ditunggu-tunggu, panen. Panen perdana jamur tiram dilakukan sekitar 1-2 seminggu setelah pembukaan tutup backlog. Bila tutup backlog tersebut ditutup, Ini ada suara. jamur tiram yang bisa dipanen adalah jamur yang sudah membesar dan mekar. Saat ujungnya terlihat meruncing serta Maaf, Yupi menyalap sebentar. ya. Untuk peserta yang lain boleh di unmute dulu ya mikrofonnya. Takut di mute dulu. Takutnya mengganggu presenter. Silakan dilanjut Yupi, minta maaf. Oke. Thank you. Nah, bila lewat masa panen, warna jamur akan berubah menjadi agak kuning kecoklatan dan tudungnya sudah pecah sehingga akan cepat layu. Backlog jamur dapat dipanen sebanyak 5-10 kali jika perawatannya juga baik. Backlog yang memiliki perawatan sekitar 1 kg dapat menghasilkan jamur kurang lebih 0,7 sampai 0,9 kg atau sekilo. Jarak masa panen pertama ke panen berikutnya berkisar selama 2-3 minggu. Oke. Terakhir. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, Yupi terima kasih atas penjelasannya ya, itu jelas banget sampai ada barangnya juga. Buat yang mau nanya, silahkan nanya lewat chat atau lewat Zoom. Di unmute ya. Mungkin tadi ada yang kelewat atau kurang dipahami, boleh ditanyakan. Ya bisa tanya aja. Untuk Google Form bisa langsung diisi ya. Linknya ada di chat. Untuk yang menonton silakan diisi.
Mungkin ada sesuatu yang kurang jelas atau yang ingin dipertanyakan atau mungkin saran juga boleh. Oh, ini udah ada yang nanya dari Alaida. Izin bertanya, apakah peluang usahanya besar? Silakan bisa dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau peluang usaha, kayaknya besar ya. Soalnya sekarang kalau di Karawang tersebut banyak warteg atau biasanya dipakai sama Padang buat menunya, atau enggak paling ke pasar gitu kan. Tapi kalau saya pribadi cuma baru belajar paling buat di rumah atau bagi-bagi sama tetangga. Jadi belum memikirkan ke sana buat Itu ya, gue udah nanya ya. bisnisnya. Oke, terima. Gimana ini Alaida? Mungkin Jawabannya apakah sudah jelas? sudah jelas? Oke, cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Iya, Sama-sama. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Rofi Restiana. Izin bertanya, kira-kira jamur tiram itu bisa dijadikan olahan apa saja untuk dijadikan sebagai objek wirausaha? Wow, pertanyaannya Bagus nih. Nah, buat peluang usaha ya. Nah, peluang usaha paling banter-banternya warteg, atau kita bisa membuat cireng isi jamur tiram. Jadi cireng isinya jamur tiram gitu kan. Terus ditambah pedas kayaknya, enak tuh. belum buka. Sabar. Jadi kalau buat objek wirausaha cukup lumayan, tapi harganya juga kan jamur tiram tuh kan nggak terlalu mahal. Jadi bisa untungnya lumayan lah, untungnya bisa. sebenarnya nggak cuma bikin cireng aja ya, ada Iya. sayur yang Sayur. macam-macam gitu ya. Bisa di apa namanya itu, Gimana Rofi? diolah apa aja. Sudah puas? Assalamualaikum, moderator. Boleh Ibu berbicara? Waalaikumsalam. Ya. Oke. Selamat siang semuanya. Ya. Terima kasih ya, satu tim ini hari ini sudah kelar semua untuk sesi yang bahasa Indonesia ya. Ya, Bu. Tinggal sesi bahasa Inggris dan kolaborasi. Ya. Tolong dipersiapkan untuk sesi bahasanya. Kemudian ini saya appreciate sekali dengan materi yang Yupi bawakan, budidaya jamur tiram ya. Dan tadi juga saya menyimak Yupi sendiri sudah mencoba budidaya ini di rumah, begitu? Iya. Skala kecil mungkin ya. Iya, Bu. Oke, ini ide sendiri atau memang ada usaha keluarga? Enggak, Bu. Lihat dari YouTube kan. Iseng-iseng aja kan, gabut. Banyak waktu luang. Jadi Gitu. coba-coba aja dulu kan. Ya, bagus ya mencoba sesuatu hal yang baru untuk membuka peluang usaha mungkin ke depannya ya. Iya, Bu. Amin. Satu pertanyaan dari Ibu, karena tadi Yupi kan udah mencoba nih ya. Iya. Pada saat mencoba budidaya ini, Yupi mengalami kendala tidak? Karena kan di Cikampek Karawang ini kan kondisinya panas ya. Iya. Tadi Ibu menyimak untuk kumbung apa itu kumbung Iya, ya, kumbung. suhunya itu harus rendah banget ya, 24 kalau nggak salah. Ya, 24 sampai suhu ruangan, Bu. Itu suhu ruangan. Itu bagaimana mensiasatinya? Karena kan di Cikampek ini suhu bisa mencapai 30 derajat ya. Iya, sampai 32 bisa.
Itu bagaimana mensiasatinya? I- Jadi paling jadi temboknya tuh kan saya di rumah di tempat parkiran motor. Jadi temboknya tuh paling setiap siang disiram biar apa? Biar kelembapannya tuh terjaga. Biar Iya. Nah, itu kelembabannya terjaga. Oh, jadi temboknya aja yang dibuat basah gitu ya? Iya, Bu. Iya. Oke. Kalau menurut Yopi, kalau ini Yupi ini dibudidayakan secara besar-besaran, ada kendala selain kelembaban tidak? Paling di segi Khusus untuk Cikampek Kerawang. paling bibit, Bu. Paling bibit, soalnya Bibit. iya agak tricky buatnya. Agak harus apa ya? Lebih dijaga kayak apa? Namanya tuh kebersihannya dijaga. Terus orangnya juga harus benar-benar steril dari kayak debu atau apa. Jadi harus steril. Ya, setahu Ibu, betul. Setahu saya juga memang betul ya budidaya jamur itu sterilisasi tempat, bibit itu sangat-sangat perlu diperhatikan sekali. Karena kalau tidak steril sedikit aja itu gagal ya inkubasi bibitnya. Iya, Bu. Oke. Yupi dapat bibit dari mana? Dari Subang, Bu. Dari Subang, dari petani juga, petani Iya, Bu. jamur. Iya. Oh, berarti udah punya ini ya? Punya channel? Enggak sih, Bu. Jadi nyari-nyari di kayak dia kan apa namanya tuh? Unsika ya. Dia tuh kan pertanian. Jadi ada kakak yang itu juga temen kakak gitu. Itu mah. Dia juga lagi membudidayakan jamur di Subang gitu katanya. Terus ya buat, gitu. terus beli bibitnya di sana. Ini kira-kira nanti kedepannya Yupi mau jadi ini nggak wirausaha budidaya jamur tiram nggak nih? Peluang usahanya cukup bagus loh Yupi. Mungkin bisa jadi. Berwirausaha mah apa aja ya. Iya. Ini kan Yupi udah mencoba, udah memulai mencoba. Bagus, sangat-sangat bagus, kreatif. Karena ya pelajar zaman sekarang itu dibutuhkannya seperti ini, seperti Yupi. Good, oke lanjutkan boleh. Ya, Terima kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Awat. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin kepada Bapak Ibu guru yang ingin sharing bisa dipertanyakan di sini. Atau ada sesuatu yang kurang paham bisa langsung ditanyakan juga. Dari Ibu Cahyasari Resna, sukses buat Yupi dan kawan-kawan. Terima kasih Ibu. Mungkin bisa disimpulkan ya. Jadi susah nggak sih menurut Yupi cara membudidayakan jamur tiram ini? Ya, cukup lumayan tricky kan. Jadi sterilisasi sama kelembapannya harus dijaga. Jadi harus butuh banyak waktu untuk tuh, apalagi kelembapan, juga kelembapan. Itu doang sih. Yupi udah kayak bikin jamur kayak gini tuh udah mulai dari kapan sih?
Masih baru, dari berapa minggu? Seminggu, sebulanan ada. Berarti udah panen belum? Kemarin tuh 20 gini, 20 bungkus kayak gini, dapat 1 kilo. Dan itu dibagi-bagi sama tetangga. Kenapa sih Upi tertarik buat ngelakuin ini budidaya jamur tiram ini? Ya, kayak apa ya namanya tuh? Ya, gabut-gabutan aja. Gabut-gabutan tapi bermanfaat gitu kan. Lebih lebih gabut tapi ada manfaatnya. Tertarik di YouTube gitu kan, lihat penghasilan jamur tiram, wah lumayan juga, bisa puluhan juta satu kunjungan tuh. Yupi, kalau ini dari mulai tanam sampai ke usia panen itu berapa ini ya? Berapa lama? Ini sebulan ada bulan. Kemarin sebulan. Bulan. Jadi panen. Kurang. Berapa kali panen itu? Kalau paling Karena tadi, itu kan pasti bergilir ya. iya. Bergilir Tadi, kan ya, itunya ya nggak serempak kan satu blok itu. iya enggak. Tapi tadi di PPT tadi bisa sampai 5 sampai 10 kali panen. Jadi kalau kita bikin satu kayak dari gini, oke. ini tiap 2 minggu sekali tuh pasti panen. Kalau berhasil. Iya. Ya sama kayak nanam kangkung juga kan ya, panen 5 hari sekali dari mulai tanam itu kan 1 bulan tuh, terus bisa panennya 5 hari sekali gitu. Ya berarti sama ya kayak jamur gini juga ya. Iya, hampir sama. Oke, itu lihat di chat ada yang bertanya, silahkan dijawab. Ya, ini dari Ibu Iing Rizky. Kalau untuk keperluan sendiri, mohon dijelaskan cara singkatnya. Nah, kalau cara singkatnya, kalau misal susah gitu kan, buat sterilisasi atau nggak punya alat-alat buat bikin kayak gini, bisa beli di online shop juga ada, kayak Shopee, Lazada kayak gitu, Blibli, Tokopedia, ada backlog, yang udah jadi kayak gini, dia jual paling satu gini 2.000 atau paling 6.000-an kalau yang gede 6 kilo, yang 1 kiloan. Paling itu sih kalau buat di rumah, misal paling tinggal siram atau jaga kelembapannya, itu aja kalau paling singkat gitu. Yupi, aku mau nanya nih ya. Yupi tuh kok bisa kayak langsung pengen bikin nanam jamur tiram gitu? Kan banyak nih ya, yang ditanamin kayak kangkung, apa gitu. Kok bisa kepikiran? Ya kepikiran aja kan, unik gitu kan, budidaya jamur tiram gitu kan, nanam jamur di rumah, unik. Kan biasa cupang gitu kan, atau tanaman yang lain, atau kayak bunga atau apa, tapi ini jamur gitu kan, unik. Ya unik aja. Untuk 10 menit terakhir, kita masih membuka siapapun ingin bertanya. Silakan unmute mikrofon atau bisa diketik ya. Kita akan bacakan. Karena waktunya juga sedikit lagi. Kita akan selesai webinar kurang lebih jam 3 ya. Jadi silakan ada yang mau bertanya, bisa dari sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya. Ini Bu Iing ya dari SMA 2 Cikampek ya. Ya, Ibu sangat tertarik ya, bagus sekali ini materinya. Ibu sangat tertarik dan Ibu pengen mencoba. Nih kalau Ibu bikin di rumah sendiri, jadi langkah-langkah pertama kalau dari bacaan yang tadi kan bingung ya, syarat-syaratnya. Jadi mungkin yang Yupi udah lakukan secara ini aja, lisan, Ibu mohon minta dijelaskan supaya Ibu ingat nanti langkah pertama apa, terus apa, bisa nggak Yup? Ya. Paling itu Bu.
dijelaskan cara ininya aja. Iya. Itunya bisa pakai polybag nggak kantongnya? Nah, Kalau di polybag itu rumah kan iya, kalau polybag hitam. itu kan Jangan iya, yang hitam bukan, ya. bukan hitam Bu. Apa ya namanya tuh? Nggak bisa, nggak bisa ditaliin sebenarnya. Oh, jadi plastik biasa bisa nggak? Ini juga plastik biasa Bu. Plastik biasa aja. Iya, yang 1 kilo. Plastik biasa kantong. Iya tuh. Oh iya iya. Ntar kan ini Terus di jadi langkahnya plastiknya dibolongin nggak? enggak Bu. Plastiknya enggak Enggak. tertutup. Jadi kan Jadi kita ini kan apa? Apa tuh? Kayu gitu kan. jamurnya. Ini belum jadi Bu. Oh. Ya, jadi nanti jamurnya keluar dari Dari atas. sini, iya. Dari sini. Terada. Ini Tadi udah yang dari dikukus panen. itu apanya? Ini Bu. Tadi yang dikukus apa? Oh, itunya dikukus. Iya. Iya, iya. Jadi langkah-langkah dari awalnya, Ibu. Jadi tadi kan banyak bacaannya. Kalau langkah awal, bagus ya. kalau Good. langkah awal, Gimana caranya? kalau langkah awal kita nyari dulu apa serbuk kayunya di toko, bukan toko sih, kayak Tukang yang gergaji. iya buat kusen, kayak kusen gitu. Ya. Pasti ada. Nah terus beli apa dedek atau Bibit. wood, ya wood Bu, wood. Oh, dicampur. Iya dicampur terus. Dicampur. Iya. Hmm. Terus apa? Kapur. Iya. Ada kapur. Kapurnya Nah, kapur apa? kapur itu Bu, apa? Kapur. Apa ya? Tadi di toko material atau di toko zat kimia? Di material Bu biasanya, yang putih. Oh, di material. Heeh. Oh, iya. Terus paling habis itu kan si kayunya, serbuk kayunya tuh di apa dipoe, apa sih dipoe itu namanya? Dijemur, Nah, dijemur. iya dijemur. Nah, si serbuk kayu dijemur, terus 1 sampai 2 hari. Habis itu si itunya dimasukin, diaduk apa si kapur sama Kapur, sama sama tadi, dedek, sama sama dedek. serbuk gergaji. ya dicampur, aduk rata. Habis aduk rata, Semua. ya semua habis, terus dikasih air sampai kayak adonan apa ya? Kayak adonan donat kayak gitu Bu. Adonan. Heeh. Ya, Kayak buat sip. donat. Terus habis itu bisa langsung dikukus atau bisa langsung masukin ke plastik buat dikukus pakai panci. Terus Iya. diamin sampai 1 sampai 7 hari. Kalau kemarin sih ini 7 hari. Iya. Habis itu Ya. habis dikukus langsung dikasih yang bibit tadi. Ya, Bibit. iya bibit. Ditaburin aja. Iya, tapi jangan pakai tangan, soalnya takut ada, ya, tapi pakai alat, Bakteri. ya, takutnya ada bakteri atau apa gitu kan, nggak steril. Habis itu tinggal habis itu kayak Siram. gini, enggak kayak gini, terus ini dikasih cincin gini, nah Ya. kan gini, terus dikasih di Ya. sini ada kapas, ya. Tadi apa? Ya kapas, terus tinggal Jadi ditambah. kapasnya sebelum diikat, Yes, kapasnya dimasukkan sebelum sesudah ini Bu, apa bibit. Nah, terus sesudah ini bibit. iya, terus dikasih kertas, diginiin, terus dikasih karet, udah. Nah, tinggal tunggu sampai 2 sampai 1 mingguan. Dia gini jadi kayak gini, miselium. Jadi kayak tempe. Ya. Iya. Oh, ya. Sip lah, terima kasih ya. Iya, Bu. Mungkin ini saran Ibu lebih baiknya dibuatkan videonya ya. Dibuatkan video yang Yupi praktekkan itu. Jadi kita lebih paham ya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sukses wabarakatuh. selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Sekedar mengingatkan kembali ya, link presensi ada di room chat, jadi bisa langsung diisi aja.
untuk yang menghadiri webinar hari ini bisa diisi. Jadi membudidayakan jamur tiram itu bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Jadi ada beberapa risikonya juga. Tapi menurut Yupi worth it gak sih? Kayak kita tuh harus ngejagain segitu effortnya. Terus kalau misalkan gagal juga kecewa, menurut Yupi itu worth it gak? Nah, sebenarnya sih apa ya? Kalau dibilang worth it sih, kalau harga jamurnya 13.000 1 kilo, dalam kayak gini 20, berapa kayak gini gitu kan, dalam kalau bikin 10 kilo panen. Paling gitu sih, worth it ya gimana kondisinya. Balik lagi ke kondisi. Iya sih gitu. Yupi sendiri ada niatan buat ngelanjutin gak, kayak buat kayak bukan sekedar hobi gitu, bakal ada sesuatu lagi gitu di masa depan mungkin kalau ada modal kayak gitu kan, mungkin sih kalau ada tempat. Itu jamur tiram tuh bentukannya tuh keping atau kayak panjang-panjang gitu ya? Kayak gini nih, keping sih sebenarnya. Oh, jadi kalau misalkan panen biasanya ada berapa keping kalau misalkan? Kayak bukan keping, kayak lembaran gitu. Oh. Banyak ya. Itu biasanya segitu dijualnya berapa? Ya. Ya kalau misalkan segitu dijualnya berapa biasanya? Nggak tahu sih, kalau kata orang-orang mah paling sekilo 13.000 atau 10.000 sekilo. Kalau segini tuh sekali panen ada sekilo nggak? Apa kurang? Nah, kalau satu kayak gini pasti kurang. Soalnya jamur tuh kan nggak terlalu berat ya. Jadi pasti kurang sih sekilo, paling berapa ons dalam satu backlog itu. Nggak sampai 1 kilo. Oke, karena waktunya sudah menipis ya, dan udah nggak ada yang nanya lagi, aku serahin ke host. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bekerja hari ini. Terima kasih untuk Verina Ayu Lestari sebagai moderator. Terima kasih untuk Yupi Adrian sebagai presenter untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita harus mengakhiri ya webinar kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menghadiri. Terima kasih banyak yang sudah bertanya. Saya harap bisa membantu ya, dari mulai menambah ilmu atau mungkin ada yang mau ikut bisnis jamur tiram juga. Semoga ya bisa membantu presentasinya. Terima kasih untuk Ibu Wawat sebagai instruktur, dan Ibu Cahya Trisna, Ibu Iin Miski, Ibu Kimiala, dan yang lainnya juga ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.